Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum kita menuju ke arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, agar kalian bisa membedakan antara makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, kalau Pancasila sebagai dasar negara, maka anak-anak harus mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu ya berarti Pancasila itu menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara. Maka dia pelaksanaannya nanti akan secara objektif atau pelaksanaannya nanti berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, ini kaitannya juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar pembentukan peraturan perundang-undangan itu bersumber pada Pancasila dan muatan atau isinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai ideologi bangsa, itu berarti Pancasila itu menjadi pedoman atau pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan di masyarakat, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, maknanya atau fungsinya adalah menjadi pedoman atau pegangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga nanti ada lagi fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu seperti untuk menyelesaikan konflik, untuk memperkuat persatuan. Itu adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau Pancasila sebagai dasar negara, yang ini anak-anak, maka dia pelaksanaannya akan secara objektif, yaitu pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemerintah, oleh negara, karena Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara itu menjadi acuan atau landasan untuk penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, salah satu penyelenggaraan ketatanegaraan itu adalah membuat undang-undang, di mana kalau kita jadikan Pancasila itu sebagai dasar negara, kalau pemerintah menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara atau ideologi negara, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, anak-anak ya. Kemudian kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa itu kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila secara subjektif atau secara individual, atau pelaksanaan Pancasila yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalkan anak-anak masyarakat itu melaksanakan Pancasila sila pertama dengan saling toleransi antar umat beragama. Kemudian kita individu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya masing-masing ya. Sampai dengan nanti sila keadilan itu yang melaksanakan adalah kita. Jadi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu yang melaksanakan adalah pemerintah atau penyelenggara negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu yang melaksanakan adalah kita anak-anak bangsa, masyarakat ya, kita sebagai individual. Oke. Nanti ada pelaksanaan Pancasila di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya setelah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Nah, sebelum kita melanjutkan ke arti penting, anak-anak harus paham dulu mengenai hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini adalah diagram hierarkis piramidal Pancasila anak-anak yang mulai dari ketuhanan sampai dengan sila keadilan. Nah, di sini tanda panah ke atas ini artinya di sini adalah sila pertama itu menjiwai atau melandasi atau meliputi sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu pula nanti seterusnya anak-anak. Ini ya, tanda panah ke sini artinya menjiwai atau melandasi atau meliputi. Hubungan antar sila-sila dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain anak-anak. Artinya setiap sila dalam Pancasila ini itu saling berkaitan. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama, maka ini nanti akan mengarah ke sila berikutnya anak-anak, yaitu kemanusiaan. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama dalam ajaran, baik semua ajaran agama itu ada hubungan dengan Tuhan dan ada hubungan dengan sesama manusia. Maka kalau kita sudah memeluk suatu keyakinan, kemudian sudah menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, maka kita akan bisa yang namanya berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika manusia itu membutuhkan pertolongan, maka kita akan membantu, kita akan memberikan pertolongan. Itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kita melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan saling tolong menolong, itu nanti kita akan mempererat yang namanya persatuan. Ya, setelah kita sudah bersatu, sudah saling tolong menolong, saling menjaga, kemudian persatuannya menjadi erat, menjadi kuat. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan cara kekeluargaan anak-anak. Nah, kalau kita sudah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, kemudian sampai dengan persoalan di kenegaraan, maka tujuan utama dari yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, ini akan tercapai. Maka daripada itu, sila-sila dalam Pancasila itu meliputi keseluruhan, artinya tidak dapat berdiri sendiri anak-anak, ya, tidak dapat diperas atau tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila ini harus secara utuh. Itu hubungan antar sila-sila dalam Pancasila, ya. Hubungannya yaitu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Nah, kalau kita cermati hubungan antar sila, itu yang pertama kita bisa lihat yang paling bawah ini yang paling luas anak-anak. Yang paling luas, yang paling mendasar itu sila pertama, kemudian nanti sila kedua sampai dengan tujuan yang akan kita capai, yaitu sila kelima, keadilan dan kemakmuran. Nah, sila pertama itu menjiwai atau melandasi atau meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya. Kemudian sila kedua itu dilandasi oleh sila pertama, ini di bawahnya ya anak-anaknya. Kalau di bawahnya berarti dia melandasi sila yang di atasnya, kemudian sila yang di atasnya itu dilandasi oleh sila yang di bawahnya, ya anak-anak ya. Sila kedua itu dilandasi atau dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai, melandasi atau meliputi sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila ketiga itu dijiwai atau dilandasi oleh sila kedua dan sila pertama, atau sila ketiga ini dilandasi atau dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, kemudian menjiwai atau melandasi sila keempat dan sila kelima. Kemudian sila keempat itu dilandasi atau dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan melandasi atau menjiwai sila
kelima anak-anak. Kemudian sila kelima itu dijiwai atau dilandasi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Anak-anak mengingatnya gampang saja ya, kalau dilandasi maka dia akan dilandasi oleh sila yang berada di atasnya, karena ini hierarkis piramidal. Ini sila kedua, maksudnya ini sila pertamanya di bawah, maka dia akan sila kedua ini akan dilandasi oleh sila yang ada di bawahnya. Di bawahnya ini adalah sila di atasnya anak-anak. Jadi sila kedua ini dilandasi oleh sila yang ada di atasnya, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia akan melandasi sila di bawahnya. Ya, kalau dilandasi berarti dilandasi oleh sila di atasnya atau dijiwai oleh sila yang ada di atasnya. Kalau menjiwai berarti dia menjiwai atau melandasi atau meliputi sila yang berada di bawahnya. Begitu ya anak-anak ya cara mengingatnya. Nah, kemudian karena kalian sudah memahami hubungan antar sila-sila Pancasila, maka kita akan langsung menuju ke arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa sih manfaatnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu? Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara terlebih dahulu ya. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki arti penting atau manfaat anak-anak. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi asas berdirinya negara Indonesia. Kemudian yang kedua menjadi dasar yang mengatur penyelenggaraan negara agar cita-cita dan tujuan nasional dapat tercapai. Kemudian yang ketiga menjadi sumber tertib hukum nasional. Ini atau menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang keempat menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdiri kokoh dan berdaulat serta mampu menghadapi tantangan maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ini kalau kita sudah punya dasar negara yang kuat anak-anak seperti Pancasila, maka kita negara Indonesia itu kalau menghadapi tantangan dari luar negeri, misalkan ada budaya dari asing yang masuk, itu kita bisa menyaringnya, kita bisa menyesuaikannya dengan budaya yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian kalau kita ada persoalan dengan luar negeri, kita bisa selesaikan juga dengan mengacu pada tentunya pada nilai-nilai Pancasila ya, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ini kaitannya sama anak-anak dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga. Jadi kalau anak-anak biar lebih gampang mengingat arti penting Pancasila, maka anak-anak yang pertama harus anak-anak pahami itu adalah makna atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau anak-anak sudah paham mengenai makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang Ibu jelaskan tadi, maka anak-anak akan mudah sekali untuk menentukan, untuk memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah arti penting atau manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada beberapa arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu yang pertama, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehingga dapat membentuk pribadi yang berkarakter Pancasila. Nah ini pasti ya anak-anak ya, kita itu sebagai warga negara itu harus senantiasa, harus selalu menyertakan nilai-nilai Pancasila ketika kita bertutur kata, ketika kita bersikap, ketika kita berbuat dan bertingkah laku ya anak-anak ya, dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, berbangsa, sampai dengan kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua adalah menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan Tuhan, masyarakat, dan alam sekitar ya. Dalam setiap sila-sila Pancasila itu ada aturan, ada norma, ada nilai yang mewajibkan kita untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan alam sekitar. Kemudian yang ketiga itu menjadi pedoman dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kalau kita punya nilai keberagaman, pengakuan terhadap keberagaman, maka penyelesaian konflik keberagaman, misalkan konflik antar suku atau konflik yang menyangkut ras, itu bisa kita selesaikan dengan mengacu pada sila ketiga dan sila keempat, yaitu dengan dimusyawarahkan ya.
Kaitannya sama juga dengan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang keempat, yaitu menjadi pegangan untuk memecahkan konflik dan mengatasi ketegangan sosial dalam masyarakat. Kemudian, Pancasila itu menjadi pegangan untuk memecahkan konflik dan mengatasi ketegangan sosial dalam masyarakat. Nah, setelah kita bisa mengatasi konflik atau mengatasi persoalan atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka kita dapat memperkuat persatuan anak-anak. Jadi setelah kita sudah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah kita akan menyadari bahwa kita ini merupakan bangsa yang beragam, dan kita akan mengakui keberagaman tersebut sebagai kekayaan bangsa. Setelah kita mengakui dan menyadari, maka yang terjadi selanjutnya adalah bisa memperkuat persatuan bangsa. Nah, kemudian kita juga harus menyadari bahwa perbedaan yang ada itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Keberagaman dan perbedaan itu menjadi pelengkap ya. Jadi dengan perbedaan, dengan keberagaman, kita bisa saling melengkapi, bisa saling menguatkan. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki arti penting untuk menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Jadi anak-anak kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mampu untuk bisa menyeleksi berbagai budaya atau pengaruh yang masuk ke dalam negeri. Budaya atau pengaruh yang baik itu bisa kita ikuti, kemudian pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita itu harus kita tolak ya, seperti itu ya anak-anaknya. Jadi begitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu kita harus melaksanakan, kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kita itu bersikap dan bertingkah laku. Nah, kemudian anak-anak apa yang akan terjadi apabila suatu negara itu tidak memiliki ideologi bangsa dan negara? Nah, apabila suatu negara itu tidak memiliki ideologi, maka yang terjadi yang pertama itu adalah negara tersebut akan mudah rapuh dan bisa mengalami kehancuran. Karena apa? Karena negara yang tidak memiliki landasan yang kuat, maka negara tersebut tidak akan bisa mengatur kehidupan bangsa dan negaranya. Karena tadi anak-anak, ideologi itu berfungsi sebagai dasar yang mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan. Ketika suatu negara tidak memiliki ideologi, maka dia tidak memiliki landasan untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Jadi bisa mengalami kehancuran. Kemudian yang kedua, negara yang tidak memiliki ideologi, maka negara tersebut tidak memiliki identitas yang jelas sebagai acuan dan pegangan bagi bangsa dan negara tersebut. Ya, seperti kalau kita memiliki ideologi Pancasila, anak-anak. Nah, ideologi Pancasila itu membedakan bangsa kita dengan bangsa lain, memberikan corak khas bangsa kita. Tentu saja ideologi Pancasila itu berbeda dengan ideologi-ideologi besar di dunia seperti ideologi komunisme dan ideologi liberal. Kemudian yang ketiga, suatu negara yang tidak memiliki ideologi itu sulit untuk mencapai kemajuan anak-anak. Karena apa? Karena negara yang tidak memiliki ideologi itu tidak memiliki arah atau cita-cita atau tujuan yang jelas anak-anak. Dan demikian pula dengan kita anak-anak. Kalau kita punya cita-cita, maka kita akan mempunyai semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut anak-anak. Kita akan memiliki motivasi, memiliki dorongan untuk meraih cita-cita tersebut. Demikian pula dengan suatu negara. Kalau suatu negara itu tidak memiliki cita-cita dan tidak memiliki tujuan yang jelas, maka suatu negara itu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan tidak tahu arahnya mau dibawa kemana. Seperti itu ya anak-anak ya. Maka dia tidak bisa meraih cita-cita yang ingin negara tersebut wujudkan. Kemudian yang keempat, negara yang tidak memiliki ideologi akan mengalami kesulitan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya ya. Tentu saja kalau kita tidak memiliki dasar, tidak memiliki pedoman hidup, maka akan mengalami kesulitan ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan ya, karena tidak punya pegangan untuk sebagai sarana untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemudian bangsa yang tidak memiliki pedoman atau pegangan hidup itu akan mudah terombang-ambing ketika menghadapi permasalahan yang datang, baik itu permasalahan dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian yang keenam adalah sulit untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ideologi itu bisa menyatukan anak-anak, menyatukan berbagai pandangan, menyatukan berbagai
pendapat, maka ketika kita memiliki ideologi, kita akan mudah dalam mencapai kebersamaan, kita akan bisa mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kemudian juga Ibu tambahkan mengenai akibat yang terjadi apabila suatu negara itu tidak memiliki ideologi. Nah, untuk penugasan pada pertemuan kali ini, Ibu tidak memberikan soal terkait dengan materi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Soalnya Ibu pending untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu berikan tugas itu adalah Ibu akan mengambil tugas untuk penilaian keterampilan anak-anak ya. Penilaian keterampilan pertama, jenis atau bentuk keterampilan yang akan Ibu ambil adalah karya kalian, yaitu portofolio, di mana karena kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, maka Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat poster atau membuat video ucapan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini ya anak-anak ya. Ini untuk membentuk dan untuk mengembangkan semangat nasionalisme kalian ya. Kemudian anak-anak, ketentuannya seperti ini. Apabila anak-anak itu membuat poster, maka ketentuannya itu adalah poster itu bisa dibikin secara manual atau dibikin menggunakan aplikasi ya anak-anak ya. Kemudian poster yang dibuat dengan aplikasi itu tidak boleh copy paste dari Google ya, melainkan harus karya asli sendiri ya. Apabila terindikasi dari copy paste dari Google, maka dianggap tidak mengerjakan ya anak-anak ya. Kemudian ini wajib ya, apa yang dimuat dalam poster, apa saja sih yang harus dimuat dalam poster itu? Yang harus dimuat dalam poster itu adalah yang pertama itu ada tulisan selamat HUT RI ke-75 dan gambar. Gambar ini tentu saja yang berkaitan dengan ini ya namanya HUT RI. Kemudian ada pesan moral yang ingin kamu sampaikan atau pesan kebaikan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda seusiamu yang tentu saja dikaitkan dengan cita-cita atau apa sajalah yang baik, kemudian bisa dikaitkan dengan HUT RI ini, apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-temanmu, pokoknya pesan moral ya nah ya, berisi kebaikan, bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah harus memuat identitas asli pembuat poster ya, nama lengkap, nomor kelas. Kemudian selanjutnya adalah kalian diposting di akun sosmed masing-masing tepat pada tanggal 17 Agustus 2020 selama minimal 17 jam ya. Kemudian setelah 3 jam tayang, maka postingan itu di screenshot, hasil screenshotnya utuh ya. Ada jam tayangnya tidak boleh di crop ya. Kemudian baru dikirimkan di Classroom PKN setelah 3 jam tayang, kemudian di screenshot ya. Kemudian hasil pengiriman screenshot poster itu dilaksanakan atau dikirim pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 mulai pukul 6 sampai pukul 12 malam ya. Kemudian kalau anak-anak memilih untuk membuat video, maka videonya itu harus ada kamu ya. Harus ada kamu yang menyampaikan secara langsung ucapan selamat HUT RI, bukan video tulisan berjalan itu ya anak-anak ya. Kemudian video itu harus berisi ini anak-anak, pembukaan, salam, perkenalan diri, kemudian penyampaian selamat HUT RI yang ke-75. Kemudian juga ada pesan moral yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda seusiamu dan tambahan sesuai kreativitasmu. Tambahan ini bisa back song, bisa puisi, bisa pantun yang tentu saja harus berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan diakhiri dengan penutup. Anak-anak perlu Ibu sampaikan di sini bahwa nilai untuk video ini tentu saja lebih tinggi daripada nilai untuk poster asalkan memenuhi kriteria ya. Kriteria tadi yang pertama tadi yang Ibu sebutkan tadi ya, yang harus ada kamu, kemudian harus berisi materi muatan atau konten yang Ibu syaratkan di sini. Kemudian videonya durasi videonya jangan lama-lama ya, 1 sampai 3 menit saja ya, minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Kemudian video di-upload di channel YouTube atau IG atau FB ya, tepat pada tanggal 17 Agustus 2020. Kemudian linknya nanti silakan dikirimkan ke Bu Arum, bisa melalui Classroom PKN atau melalui WhatsApp boleh ya. Kemudian kalau misalkan kalian tidak upload di channel YouTube atau di IG atau di FB, maka kalian bisa mengirimkan videonya langsung ke Classroom. Kemudian video tersebut tetap diposting di akun sosmed kalian selama minimal
17 jam ya, setelah 3 jam tayang maka di screenshot. Jadi kalau kalian tidak upload di YouTube atau di IG atau di FB, maka yang kalian kirimkan di Classroom itu ada dua, yaitu video dan hasil screenshot status kalian telah menjadikan video tersebut sebagai status kalian pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya, kemudian yang menjadi pertimbangan penilaian itu adalah terpenuhinya semua syarat yang meliputi isi atau muatan poster atau video, kemudian orisinal atau keaslian karya sendiri ya anak-anak ya. Jadi video atau poster yang kalian bikin itu tidak boleh copy paste dari Google atau tidak boleh dibuatkan oleh orang lain ya, tidak boleh dibuatkan oleh keluarga atau orang tua. Kemudian kreativitasnya kalian, kemudian kesungguhan itu bisa dilihat dari poster atau video yang kalian kirimkan. Kemudian posting di medsos itu juga masuk kriteria penilaian ya, ini wajib. Kemudian tepat waktu, jadi kalau bisa pengumpulan videonya itu tepat, pengumpulan video atau posternya itu tepat waktu ya anak-anak ya, jangan sampai terlambat ya anak-anak ya, karena kalau terlambat nanti mengurangi nilai kalian juga ya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Ya anak-anak ya. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan materi kita yang di pertemuan kali ini, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apabila anak-anak belum jelas terkait dengan materi maupun penugasan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, boleh kolom komentar YouTube maupun kolom komentar Classroom, terserah kalian. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.